Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan belajar tentang eskatologi, yaitu pendalaman Alkitab tentang akhir zaman. Saya menyampaikan ini kepada jemaat GPD Manaim khususnya yang ada di Lumajang, Roman Surya Asri GPD. Mari kita siapkan hati kita. Saya rindu supaya melalui pelajaran pendalaman Alkitab tentang akhir zaman ini, jemaat Tuhan GPDI Mahanaim dapat bertumbuh dan lebih lagi setia dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kalau kita bicara tentang eskatologi, ini dari dua kata. Eskatologi itu dari kata eskatos dan logos. Eskatos artinya adalah akhir. Jadi maksud akhir di sini adalah akhir zaman, akhir dunia, dan akhir dari segala sesuatu di alam semesta ini. Sedangkan kata logos yang berarti firman, pikiran, ajaran. Nah, dengan demikian, maka yang dimaksud dengan eskatologi adalah ajaran tentang akhir zaman, yaitu ajaran mengenai akhir segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Sedangkan ajaran eskatologi adalah Alkitab, dasar daripada ajaran eskatologi. Ini sebagai otoritas tertinggi yang dituliskan dalam Wahyu, inspirasi Allah sendiri melalui tuntunan Roh Kudus. Nah, kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita, menolong jemaat Tuhan, supaya kita mengerti semakin dalam memahami firman Allah, dan semakin dalam kita dibawa di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan. Jadi akhir dari segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini awalnya dengan kedatangan Yesus kedua kali. Kemudian ada ciptaan baru dalam kekekalan, dan kita akan tinggal bersama Tuhan Yesus Kristus sebagai gereja umat Tuhan yang setia. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat GPDI Manaim yang ada di rumah, pentingnya kita mempelajari eskatologi yang tadi sudah saya jelaskan, artinya adalah berbicara tentang hidup akhir zaman. Bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Gereja harus siap karena menurut firman Tuhan bahwa firman Tuhan akan digenapi dan Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Jadi kita ingin mengetahui apa sih pentingnya kita belajar tentang eskatologi, belajar tentang akhir zaman, belajar tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Adalah yang pertama memberikan harapan bagi gereja, memberikan harapan bagi gereja orang percaya. Menurut firman Tuhan bahwa bukan kematian Yesus dan bukan juga pertobatan manusia yang menjadi harapan utama gereja, melainkan kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang percaya di dalam Kristus. Jadi kita perlu garis bawahi bahwa bukan kematian Yesus dan bukan juga pertobatan manusia yang menjadi harapan utama, melainkan kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang percaya di dalam Kristus. Itu terdapat di dalam suratan 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19. Ayat 17 katakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pengharapan kita bukan sampai di dunia ini saja, bukan hanya di dunia ini saja, tapi kita harus percaya bahwa kehidupan setelah kita mengalami kematian ada pengharapan bagi orang-orang percaya. Maka mereka yang ada di dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan
dan mereka akan tinggal bersama Yesus untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya dikatakan tadi, kita akan menjadi orang paling malang kalau kita hanya menaruh pengharapan kita kepada Kristus hanya dalam dunia ini. Karena dunia ini akan binasa, tetapi orang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan dibangkitkan dan tinggal bersama Yesus Kristus di dalam kerajaan sorga untuk selama-lamanya. Nah, inilah pengharapan bagi kita sebagai orang percaya. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya menantikan kedatangan Kristus kedua kali supaya kita nanti mengalami kebangkitan? Yang perlu kita lihat melalui Injil Matius pasal 3 ayat 8 mengatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan. Jadi kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan kita. Kita harus menunjukkan sebagai orang percaya setelah kita percaya pada Kristus, kita bertobat, kita hidup baru, kita harus menghasilkan buah-buah hidup di dalam Kristus, yaitu buah daripada pertobatan. Sama juga yang terdapat di dalam Kisah 26 ayat 20 menuliskan bahwa di ayat 20, tetapi mula-mula aku memberikan kepada orang-orang Yahudi Damsyik di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Kerjakanlah segala sesuatu dengan pertobatan. Nah, ini yang diminta oleh firman Tuhan yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Respon kita sebagai umat Tuhan, umat pilihan yang menaruh pengharapan akan kedatangan Yesus kedua kali, maka kita harus memperhatikan apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Menurut Alkitab, harapan utama bagi gereja adalah kedatangan kembali Yesus Kristus. Buktinya ada. Inilah pengharapan kita sebagai orang percaya, kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dalam pelajaran eskatologi ini, belajar tentang akhir zaman, kita harus meyakini dengan iman kita sebagai orang percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali. Pengharapan di sini adalah bagian A. Harapan kita adalah adanya kebangkitan orang mati yang seperti tadi sudah dijelaskan di atas. Bahkan dilengkapi lagi dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 supaya kita lebih paham firman Tuhan tentang janji kebangkitan daripada orang mati, orang-orang percaya. Maka kita baca firman Tuhan ini di dalam ayat 16, 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dan dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang pertama di sini dikatakan bahwa yang pasti akan ada kebangkitan. Kebangkitan yang pertama terjadi kepada orang-orang percaya yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan dibangkitkan, mereka akan menyongsong naik di awan-awan berjumpa dengan Yesus. Mereka berjumpa dengan Yesus ketika Tuhan Yesus turun di awan-awan dan mereka akan bertemu dengan Yesus di sana. Kemudian setelah itu baru orang-orang yang masih hidup. Kalau ketika itu masih ada orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, maka orang dalam Tuhan itu ketika mereka disingkirkan, rapture, kemudian ketika waktunya Tuhan Yesus datang, maka gereja akan disingkirkan, maka gereja akan diubah seketika. Mereka akan mengenakan tubuh kemuliaan yang disebut dengan soma pneumatikon. Soma itu artinya tubuh, pneuma itu artinya roh. Berarti mereka diubahkan dengan tubuh roh. Itulah mereka seketika dan mereka akan menyongsong Kristus di awan-awan. Nah, makanya dikatakan lebih dahulu mereka yang sudah meninggal, kemudian mereka yang masih hidup
akan menyongsong Yesus naik ke awan-awan dan akan tinggal bersamanya untuk selama-lamanya. Nah, B, yang bagian B di dalam pengharapan adalah pengharapan menanti penggenapan kebahagiaan penuh. Kita akan menantikan sebagai orang percaya, orang beriman, kita harus memiliki satu kerinduan bahwa kedatangan Kristus kedua kali akan ada masa penggenapan kebahagiaan penuh menurut firman Tuhan dalam Titus 2 ayat 13-14. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, jadi bagian ini adalah pengharapan di mana kita menantikan penggenapan kebahagiaan penuh. Kebahagiaan penuh itu adalah satu kemuliaan Allah yang besar di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dia akan menjadikan gereja umatnya, dikuduskannya, dan kemudian dijadikan kudus. Itulah umat pilihannya, kepunyaannya sendiri. Itu kita perlu garis bawahi. Itulah umat jemaat yang dikatakan rajin berbuat baik. Berbuat baik menurut firman Allah sebagai buah orang yang hidup di dalam Kristus. Kemudian bagian C, kata firman Tuhan, akan mengalami kelahiran kembali melalui kebangkitan. Melalui kebangkitan orang akan mengalami kelahiran baru. Karena dalam Roma 6 ayat 4 seperti orang yang mengalami baptisan setelah dia dikubur kemudian dia akan dibangkitkan menjadi satu ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah suatu hidup yang penuh pengharapan, memperoleh kemuliaan, penghormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Ya, hal ini juga tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 3-7. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Kemudian ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7 maksudnya, semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, itulah sebabnya kita sungguh bersyukur pada kesempatan ini. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan, ada janji pengharapan orang-orang yang ada di dalam Kristus yang setia sampai akhir, di mana Tuhan menjanjikan satu pengharapan bagi gereja. Walaupun suatu waktu kita hari-hari ini mungkin pernah mengalami satu ujian, duka cita, yang seketika kata firman Tuhan oleh berbagai pencobaan, sekarang ini menjadi satu kekuatan bagi kita untuk tetap setia, karena itu tidak selamanya terjadi bagi orang-orang percaya, karena Tuhan pun punya tujuan mengizinkan semua itu. Karena firman Tuhan berkata di ayat 7, membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Lebih tinggi nilainya untuk menguji kemurnian iman kita, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan, kehormatan di hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Inilah yang akan terjadi bagi gereja Tuhan yang menantikan pengharapan imannya, di mana dia akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dan tinggal bersamanya untuk selama-lamanya. Nah, itulah yang menjadi kekuatan iman kita ketika kita
ada di dalam Kristus. Yang bagian D pada poin pertama ini yang berbicara tentang pentingnya pengajaran eskatologi, yang bagian D adalah pengharapan akan menjadi serupa dengan Yesus. Pengharapan kita akan menjadi serupa seperti Yesus. Ini akan terjadi pada waktu kedatangan Yesus kembali, karena tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3, yaitu ayat 2 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata pada keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya." Ayat 3, "Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci." Nah, saudara, kita ada di poin terakhir di bagian pertama ini yang berbicara tentang pengharapan orang-orang percaya di dalam Kristus pada waktu Yesus Kristus datang kedua kali. Ini yang perlu kita perhatikan di bagian terakhir ini, bahwa kita sebagai anak-anak Allah sekarang ini, memang kita belum nyata melihat Kristus, belum nyata. Tapi nanti ada waktunya kita akan melihat Kristus dengan kemuliaannya, kita akan melihat Dia muka dengan muka. Sehingga firman Tuhan berkata hari ini kepada kita, sebab kita akan melihat Yesus, melihat Kristus dalam keadaan yang sebenarnya. Nanti kita akan berjumpa dan memandang wajah Yesus. Tapi kita diingatkan lewat firman Tuhan di ayat 3 pada Injil dalam Yohanes 3 ayat 3 katakan, "Setiap orang yang menaruh pengharapannya menyucikan diri sama Dia adalah suci." Jadi apa yang perlu kita ambil, kita tarik dari pelajaran ini? Kalau kita memang memiliki kerinduan, ingin memandang wajah Yesus, ingin berjumpa dengan Yesus, siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali, inilah persiapan kita sebagai orang percaya. Kita harus menaruh pengharapan kepadanya, menyucikan diri kita setiap hari. Kita harus ada dalam pertobatan. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Ada orang atau tidak ada orang, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, semuanya kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha adil. Dia Allah yang omniscient, Dia Allah maha tahu apa yang kita perbuat dimanapun kita berada. Sebab itulah kita harus takut akan Tuhan. Kita harus menjaga kekudusan, kita harus menjaga hidup suci di hadapan Tuhan, supaya satu saat ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita akan masuk dalam kerajaan surga, kita akan tinggal bersamanya, kita akan melihat kemuliaan, memandang wajah muka dengan muka, kita akan melihat Dia di dalam keadaan yang sebenarnya. Biarlah ini menjadi kerinduan kita sebagai orang percaya, sehingga kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, haleluya. Inilah bagian yang pertama untuk pendalaman Alkitab atau pembelajaran kita tentang Ait Samat, eskatologi bagi jemaat Tuhan GPDI Mahanaim. Dengan pelajaran ini saya berharap kita bisa lebih mendalam lagi. Nanti kita akan masuk pada poin-poin selanjutnya dan kita bisa menyelesaikan materi ini. Saya berharap jemaat bisa mengikuti dengan baik, dan terus kita lebih lagi akan memiliki satu pengertian yang benar tentang kedatangan Tuhan kedua kali, sehingga kita menjadi gereja yang benar-benar siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya pada hari ini terimalah firman Tuhan. Sampai di sini kita belajar pada bagian ini. Nanti kita akan melanjutkan pelajaran untuk selanjutnya. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan.